Hai aku Dias, anak Gensi yang bisa masak loh. Kata siapa anak Gensi itu cuma bisa jajan. Nih aku buktiin bikin onde-onde. Dan aku bikinnya itu bukan main-main. Aku bikin langsung 1 kilo tepung ketan. Nah pertama aku punya 2 bungkus kacang hijau kupas. Aku beli 2 karena lagi promo aja. Tapi yang aku pakai itu cuma 1 bungkus. Dan itu udah cukup banget buat isian onde-onde 1 Kacang hijaunya aku cuci dan aku rendam kurang lebih 15 menit biar empuk. Sambil nunggu aku nyiapin kentang 200 gram dan aku kupas. Aku cuci dan aku potong-potong. Untuk kentang ini fungsinya buat ngebikin adonan kulit onde-onde jadi lembut, gak keras dan ada tekstur empuknya gitu. Jadi jangan di skip ya. Oh ya, untuk urutan bahan lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Udah aku tulis semua biar kalian gak nyasar. Lanjut aku tirisin dulu kacang hijau kupasnya. Setelah ditirisin lanjut ini aku mau nyiapin panci buat ngukus. Nyalain kompor dan masukin kacang hijau kupasnya. Dan aku baru inget ternyata ada kentang yang harus dikukus juga. Ya udah biar hemat waktu dan hemat gas, jadi aku kukus sekalian aja. Dan aku tunggu sampai empuk. Sambil nunggu di sini aku nyiapin buat kulit onde-ondenya. Aku pakai 1 kilogram tepung ketan. 1 bungkus tepung ketan ini beratnya 500 gram. Jadi di sini aku pakai 2 bungkus tepung ketan. Lanjut di sini kentangnya udah empuk, langsung aja ini aku angkat. Tapi untuk kacang hijau kupasnya ini belum empuk, jadi aku ratain dan aku kukus. Aku tutup dan aku kukus lagi kurang lebih 5 menit lagi. Sambil nunggu di sini kentangnya langsung aja aku halusin. Ngehalusinnya pakai alat yang seadanya aja. Dan ini kentangnya udah halus, langsung aja aku mau bikin kulit onde-ondenya. Step pertama di sini aku masukin kentang. Aku pakai semua kentangnya dan aku tambahin 250 gram gula pasir. Untuk airnya di sini aku pakai air hangat. Aku pakai 700 ml air dan aku masukinnya bertahap. Adonannya harus kalis, nggak nempel di tangan dan bisa dipulung. Dan ini aku lagi-lagi kelupaan ngasih garam. Untung aja aku langsung inget dan aku tambahin garam. Aku pakai sedikit aja dan aku adon-adon lagi sampai kalis. Di sini aku lanjut buat enten-enten atau isian onde-onde. Ini kacang hijaunya udah aku halusi dan aku tambahin gula pasir. Aku pakai 200 gram gula pasir dan aku tambahin 400 ml santan kental. Dan aku tambahin sedikit garam dan aku aduk-aduk. Aku masak sampai adonannya kalis juga. Ini masaknya agak lama, sekitar 15 menitan. Dan aku terus aduk-aduk. Dan ini adonannya sebentar lagi mau jadi. Kalian juga bisa tambahin vanili biar lebih wangi. Karena aku bikinnya mendadak dan aku nggak ada persiapan sama sekali. Jadi aku pakai bahan seadanya yang ada di rumah. Ini udah kalis dan udah bisa dibentuk. Dan aku diemin. Biar tambah cepet ini aku masukin ke kulkas. Dan ini udah jadi, ini hasilnya. Ini part yang paling ditunggu-tunggu. Dan ini aku mau nyiapin wijen buat ngebalurin onde-ondenya. Aku pakai secukupnya aja, gampang nanti kalau kurang aku tambah. Lanjut aku buletin dulu isian onde-ondenya. Kira-kira kalau ditimbang itu beratnya 7 gram. Dan untuk kulit adonan onde-ondenya aku timbang sekitar 18 gram. Untuk yang gak tahu caranya, pertama ini aku mau buletin dan aku pipihin, aku tekan. Lanjut masukin isian onde-onde. Tutup rapat dan pelan-pelan, terus aku bulet-bulet dan dipulung-pulung sampai bentuknya bulet. Kalau udah bulat sempurna, langsung aja ini aku balurin ke wijen dan aku ulangi sampai adonannya habis. Aku ulangi ya, ambil secuil adonan kira-kira 18 gram. Terus masukin isian kacang hijaunya, lanjut tutup pelan-pelan dan harus rapet, jangan sampai bocor ya. Terus balurin ke wijen. Ini baru hasil sebagian aja ya. Sebenarnya ini banyak banget, tapi langsung aja ini aku mau ke penggorengannya. Aku goreng pakai minyak yang banyak, apinya api kecil, biar matangnya itu merata dan gak meledak. Dan ini dia momen yang paling deg-degan. Takut banget onde-ondenya gak ngembang dan meledak, tapi ternyata jadi dong. Dan aku bolak-balik, dan ternyata onde-onde bisa muter sendiri loh. Padahal nggak aku gerakin, tapi ini tandanya bagus ya. Kalau onde-onde bisa muter sendiri itu tandanya dia ringan, nggak berat sebelah dan siap buat jadi snack idaman kamu nantinya. Aku pikir goreng onde-onde itu cuma butuh waktu 2-3 menit. Ternyata lama ya. Di sini aku udah nungguin 5 menit dan dia baru coklat muda. Tapi demi hasil yang renyah dan matang sempurna, aku sabar banget buat nunggunya. Ya kali nunggu onde-onde 5 menit aja aku bosen. Padahal nunggu dia yang nggak tahu sampai kapan aja aku masih tetap bertahan.
Tapi ini bercanda ya, lanjut ke penggorengannya. Ini sih kayaknya udah mau mateng dan aku tirisi. Ini jadinya kurang lebih 100 pieces. Bayangin aja 100 pieces dan aku bikinnya sendirian. Tapi terbayarkan dengan onde-onde ini yang jadinya bagus. Apalagi aku pertama kali coba buat onde-ondenya. Dan ini aku masukin ke plastik OPP ukuran 10x10. Jadi buat kalian yang bilang anak muda itu cuma bisa beli, ini aku kasih lihat hasilnya. Hasil bikinan anak Gen Z. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kamu yang suka jajan tapi nggak bisa masak. Selamat mencoba!